Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan. Rahayu. Ya seperti yang kemarin ya, aku merespon masih dalam rangka merespon WA kalian. Ya mungkin 5 atau 6 video lagi habis itu habis pertanyaannya yang aku list ya. Semoga tidak ada pertanyaan-pertanyaan baru, jadi aku bisa memulai dengan materi-materi yang lebih segar gitu. Oke, aku mau merespon tentang banyaknya WA, tentang keluhan ya tepatnya, tentang keluhan permasalahan-permasalahan keterpurukan ekonomi. Nah, lumayan banyak dan wah macem-macem. Aduh, kalau baca aku sampai ngeres hatiku. Kalau baca itu segitu banyak permasalahan ekonomi yang terjadi. Cuman ya di sini aku mau sampaikan, mohon maaf kepada teman-teman yang sudah WA aku, yang sudah aku balas satu-satu WA-nya, walaupun tidak sesuai dengan kebutuhan kalian semua. Karena di sini aku ingin tegaskan, aku bukan orang sakti yang bisa menyelesaikan semua permasalahan kalian. Itu bukan kapasitasku. Aku ini nggak bisa apa-apa gitu. Ya mungkin karena aku berproses lebih dulu daripada kalian aja gitu. Tapi itu bukan berarti aku bisa menyelesaikan semua hal, bukan berarti aku bisa semua hal, bukan berarti aku mempunyai kemampuan yang spektakuler seperti yang kalian bayangkan. Enggak, sama sekali enggak. Aku adalah Awang yang sama dengan kalian, manusia biasa, manusia saklumrahe manusia. Jadi aku nggak punya kekuatan apa-apa dan tidak punya kesaktian apa-apa. Gitu ya teman-teman ya. Dengan banyaknya keluhan tentang keterpurukan ekonomi, itu bukan masalah kalian aja. Itu masalah banyak orang. Apalagi after pandemi 2,5 tahun ya, 2,5 tahun apa 3 tahun sih. Nah itu banyak sekali usaha-usaha yang kolaps, banyak sekali pegawai-pegawai yang akhirnya dirumahkan. Walaupun beberapa bulan ini udah terasa kembali bergeliat ekonomi, tapi masih belum sepenuhnya, masih butuh proses, masih butuh waktu, masih butuh ruang agar semua aspek di kehidupan kita ini bisa terpulihkan kembali. Ya termasuk perekonomian kita. Aku ngomong kita karena aku juga mengalami problematika yang sama. Jadi bukan hanya usaha kalian aja yang bangkrut atau usaha kalian aja yang terpuruk, usaha kainku juga. Aku pernah cerita di video sebelumnya, sama usaha kainku juga masih belum selancar sebelum pandemi. Ya sekarang masih terseok-seok, walaupun tetap jalan ya, tapi ya masih terseok-seok. Tapi yang aku pengen tegaskan di sini ya, pertama kita harus menyadari ini ada permasalahan ekonomi secara global yang mungkin aku, kalian akhirnya terkena dampaknya. Tapi ini permasalahan banyak orang. Jadi kita masih bisa bersyukur. Alhamdulillah ketika kita di reset nih, ketika ekonomi kita di reset, itu kita tidak sendirian. Koncone akeh, karena apa? Iki berjamaah, bareng-bareng gitu. Terus yang kedua, percaya, yakin bahwa setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Setiap masalah itu pasti ada jalan penyelesaiannya. Jadi Tuhan itu kasih segala hal itu berpasangan. Kalau ada masalah ya ada solusinya. Kalau ada sakit ya berarti ada obatnya. Ada laki-laki dan perempuan, ada matahari, ada bulan, dan banyak hal yang memang sengaja diciptakan berpasang-pasangan.
Dan kita tidak boleh milih enak aja nggak mau sedihnya ya nggak bisa, milih seneng aja nggak mau sakitnya ya nggak bisa. Jadi semua itu harus berpasang-pasangan, dan kita menerimanya itu gantian, kita mengalaminya gantian. Ini tidak akan selamanya seperti ini gitu. Kesulitan ekonomi, permasalahan yang global tidak akan selamanya begini. Pasti nanti akan ada ujungnya, pasti nanti akan ada akhirnya, dan semua akan kembali baik pada waktunya. Dan masalahnya ini kan kita nggak ada yang ngerti ya waktunya ini kapan. Nah, untuk itulah kita harus berproses. Gitu ya teman-teman ya. Nah, setiap ada permasalahan yang datang, yang membedakan antara satu manusia dengan satu manusia yang lain adalah cara meresponnya, cara menyikapinya, gitu. Ada sebagian orang itu yang fokus dengan masalahnya, sehingga dia tidak punya banyak waktu, dia tidak punya banyak kesempatan untuk melihat lainnya. Ada lagi satu bagian manusia lain yang mereka itu bisa melihat ketika tahu nih ya, oh ya ini aku ada masalah nih. Jadi dia bisa memutuskan untuk oke, aku akan mundur sebentar, keluar dari permasalahan itu, supaya aku bisa lihat nih, apa sih sebenarnya yang terjadi dan apa sebenarnya yang bisa aku lakukan untuk mengurai permasalahan ini. Tapi ada di satu sisi yang pertama tadi, yang aku sampaikan tadi, yang aku bilang tadi, ada sebagian manusia ya punya masalah dan dia larut di dalamnya, terjebak di dalamnya. Jadi dia tidak mempunyai ide, tidak mempunyai pemikiran untuk keluar dari sebuah permasalahan, ya, untuk bisa melihat permasalahan itu lebih detail. Sama seperti ini misalnya ya, kita berada di satu area nih. Mungkin kita berada di satu area lapangan sepak bola, dan kita menjadi pemainnya di situ. Nah, ketika kita menjadi pemainnya, ya udah, kita larut di dalamnya, ya. Kita tidak bisa melihat, kurang bisa melihat secara detail. Jadi, oke, ini tugasku, oke, aku menunggu umpan dari sana, oke, ini ada peluang dan segala macamnya, ya. Itu kalau jeli. Kalau misalnya nggak jeli ya udah, ikut di situ. Tapi ada komentator nih yang berada di luar area, yang bisa melihat secara detail, bisa lihat satu persatu pemainnya, bisa lihat bola itu diumpan oleh siapa, diarahkan ke siapa, ada peluang ini, ada peluang itu, dan segala macam. Itu para komentator atau para penonton itu bisa. Karena apa? Karena mereka berada di luar area. Jadi langsung bisa lihat nih, dalam satu area lapangan sepak bola, mereka bisa lihat dari segala penjuru, bisa melihat secara detail apa dan siapa dan peluang-peluang apa sebenarnya yang bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain yang ada di dalamnya nih. Sementara para pemain yang di dalamnya, ini kalau kita ngomong pesepak bola berarti udah terlatih ya, udah terlatih, dan memang mempunyai kapasitas sesuai dengan kapasitas masing-masing. Mereka mempunyai tugas sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jadi udah terlatih nih ya, udah teruji. Nah, itu pun tidak sepenuhnya bisa melihat peluang dan segala macamnya. Tapi komentator atau penonton yang di luar area justru lebih bisa daripada pemain-pemainnya. Walaupun pemain-pemain ini adalah pemain-pemain pilihan dan pemain-pemain yang sudah terlatih. Pun sama dengan kita gitu.
ketika kita berada di berkubang ya, ketika kita berkubang dengan berbagai permasalahan kita, ya udah kita larut di dalamnya. Tapi ketika kita mempunyai kesadaran, oke, aku butuh keluar ya, aku butuh keluar sejenak untuk bisa melihat permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda. Jadi iso dirubah sudut pandang kita. Ketika kita keluar dari arena nih ya, kita keluar dari kubangan permasalahan, kita itu bisa melihat dari sudut yang berbeda-beda. Bisa melihat lebih jelas, bisa melihat lebih detail. Dan bisa mengupas satu persatu untuk mencari solusi apa possibility yang bisa kita lakukan, yang bisa kita dapatkan untuk mengurai permasalahan kita. Kurang lebih gambarannya begitu ya. Terus di dunia ini tidak ada satupun orang yang bisa menyelesaikan permasalahan kita kecuali diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa mengambil tanggung jawab atas semua permasalahan kita kecuali diri kita sendiri. Jadi semua orang itu udah diplot, semua itu udah sesuai dengan jatahnya. Jadi masing-masing orang mendapatkan kesulitan, mendapatkan permasalahan ya sesuai dengan kapasitasnya sendiri-sendiri. Tergantung grade-nya. Grade A, B, C, D ya sesuai semua. Tapi sudah terukur. Jadi jangan khawatir, kita tidak bisa keluar dari sebuah permasalahan. Yang harus dibangun adalah keyakinan bahwa oke, Tuhan memberikan permasalahan sekaligus dengan jalan keluarnya. Satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah menjernihkan pikiran, ya, menepke hati, bikin tenang hati kita, bikin jernih pikiran kita, supaya apa? Supaya bisa melihat peluang-peluang yang ada di sekitar kita. Supaya bisa melihat kesempatan-kesempatan yang mondar-mandir di depan kita. Karena kalau pikiran kita ruwetlah semuanya. Tidak akan bisa dengan mudah menangkap segala kesempatan, segala opportunity yang ada di sekitar kita. Gak akan bisa mudah untuk melihat segala macam peluang, segala macam solusi yang ada di sekitar kita. Yang ada makin ruwet, makin buntet, makin stres, dan tidak bisa berpikir logis. Nah, itu teman-teman. Maaf, akhirnya aku harus ngomong ini. Aku sebenarnya peduli dengan kalian semua. Tapi ya, untuk membantu kalian seperti apa yang kalian mau, itu bukan kapasitasku. Tapi kalau untuk membantu kalian bagaimana cara supaya kita bisa lebih tenang, supaya kita bisa lebih menep, supaya hati kita itu lebih ayem, lebih tentrem di antara dera permasalahan yang harus kita hadapi. Kalau untuk itu kemungkinan aku bisa bantu. Gitu ya. Agak berat sebenarnya aku ngomong ini, tapi ya aku harus ngomong. Biar tidak terlalu banyak WA yang masuk. Aku bacanya juga sedih gitu. Kok begini, kok begini lagi, kok begini lagi. Dan ingat, ketika kalian mentransfer cerita itu ya, itu sama dengan kalian mentransfer
energi yang kurang baik kepada orang lain. Dengan segala keluh kesah dan segala macam itu, tanpa kalian sadari, itu kalian sudah menebar energi negatif di sekitar kalian. Ketika WA itu masuk ke aku, ya otomatis aku ke distract. Energi negatif itu juga nyampe ke aku juga. Jadi rasa kalian pada saat menulis itu, segala keluh kesah dan segala macamnya itu, akhirnya juga nyampe ke aku juga gitu. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ini bahasaku ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah di sembarang tempat, karena energi negatif yang kalian sebar itu akan mempengaruhi orang-orang di sekitar kalian, gitu ya. Dan bagaimana cara membuang sampahnya, aku juga akan ulas di video selanjutnya. Jadi aku punya dua PR untuk kalian. Yang pertama, bagaimana membuat pikiran kalian lebih tenang dalam menghadapi segala macam problematika, segala macam permasalahan yang mendera kehidupan kalian sekarang. Terus yang kedua, bagaimana cara membuang sampah pada tempatnya, ya, biar tidak terbiasa membuang sampah di sembarang tempat. Karena apa? Energi negatif yang kalian sebar itu akan menarik hal-hal yang negatif juga kembali ke dalam diri kalian. Dan energi negatif yang kalian sebar itu akan mempengaruhi orang-orang di sekitar kalian. Jadi yang menarik energi negatif atau positif itu sebenarnya kalian sendiri. Jadi kalian harus waspada itu. Kalian harus hati-hati. Oke. Sekian dulu, dan aku akan bayar janji di 2 video selanjutnya. Oke? Rahayu. Dadah.